yang penting itu. Iya. Sampai saya kalau yang makam orang tuanya dekat gitu, yang di sini maksudnya, sebelum berangkat ziarah saya suruh ke orang tuanya dulu. Ziarah ke makam orang tuanya. Nah kemarin ada temen dari Karawang main ke rumah, dia sering ziarah ke makam Wali. Syekh ya wali. Ajakin saya jawab gini, Pak, saya aja ke makam orang tua nggak pernah saya mau ziarah, saya ke makam itu ikut. Emang jadi kurang sempurna, jadi kadang-kadang ke makam para wali jauh sampai, sama makam orang tua dekat lebih beda. Kalau jauh kayak paman kan jauh, cukup doa lah, itu yang penting. Nah, dilewatin. Itu saya nggak, makanya selalu. Karena doa paling manjur itu bukan wali songo tapi wali dain. Wali dain. Ya orang tua. Sampai kalau ingin hidup berkah itu kewajiban kita ke orang tua mendoakan yang udah meninggal. Sama dengan kewajiban 5 kali sehari, Pak. Ya berarti kan dalam sholat gampang kan? Habis sholat baca Fatihah, sholat ya. Udah jangan berbakti. Ya kecuali kalau yang jauh masa juga enggak. Minimal paling enggak besok mau berangkat malam ini dia kirim doa buat orang tuanya. Ya jangan sampai lupa makam orang tua dilewat-lewatin. Saya pernah dulu ke Tangerang itu bawa jamaah, kayak terompet mobil bis itu. Padahal yang itu udah biasa, emang kampung dia di sini. Sampai akhirnya saya panggil dulu. Tadi ada yang ziarah ke orang tuanya enggak? Lupa apa? Padahal bis berhentinya di makam orang, dekat makam orang tuanya. Iya sebenarnya secara gelapnya orang tuanya datang itu pada lupa enggak ke rumah saya, enggak mampir dulu. Iya, mampir dulu. Ya karena itu amanah saya sampai. Enggak ada yang ingetan Ustaz. Masa dari 9 anak yang nggak ada ingat ke bapak dulu gitu. Orang kan sambil nunggu yang lain datang kan bisa. Iya. Mbak, datang nih, Mbak. Diarah kemana-mana, kalau orang tuanya lewat-lewatin. Di catering bisa Mbak ya. Udah gitu ditangkap polisi mulu lagi. Waduh. Aduh. Ini ada apa? Nah, gitu kan bisa ini pakai, bisa apa? Yang gitu bisa kayak gitu pakai muter gitu. Karena saya tahu orang tuanya soleh ya. Kayak RW waktu sakit RW. Kan bapaknya duduk ketemu saya. Kalau ngaji kayak ini udah tua coba. Sakit kan berapa nggak sembuh Bang. Panas dingin kan Bang. Nah begitu saya ke situ ada Herman juga waktu itu. Ngelihat gitu maksudnya. Ngelihat RW lagi kan. Begitu saya duduk nggak lama, bapaknya bilangin udah lama nggak ziarah. Kan apanya dia? Iya. Akhirnya saya ngomong, Kak, kan saya kalau lagi berdua manggil ya Kak, udah berapa Jumat nggak ke makam bapak? Aduh udah lebih sebulan kali melupa. Udah besok ke sana. Saya kasih hari ini sembuh kalau besok ke sana. Iya. Akhirnya bener Pak waras. Kangen loh ya. Enggak, karena saya emang ada yang mama orang-orang kayak gitu. Iya. Kalau kayak Denny aja kan sampai kuat kemarin. Begitu lagi udah di bab ngobrol atau cengeng, dia lupa kan ini. Yang nggak diajak-ajak aja terus empap itu baru kemarin lebaran dia nyampe ke sana. Nggak mau punya duit lagi bilang katanya. Empap itu. Ya nggak apa-apa jangan dipaksain. Kalau punya ya sempetin. Ya paling nggak lebaran sempetin orang. Karena bapaknya dekat sama saya. Ya saya nyampein amanahnya, kalau yang itu pasti sampai. Cuma kalau yang jauh juga kasihan, saya ke Padang sana dong. Pulang ke kampung. Ya bilang kalau itu jangan lupa kasih. Begitu akhirnya setiap Jumat kan akhirnya kalau lagi di sini. Ya orang saya udah di rumah lupa, ke makamnya enggak ya. Iwan Jahit itu banyak masalah ini. Ya ke rumahnya di kampung. Ke rumah. Saya nggak pernah doain orang tua, lupa, doain aja lupain saya bilang. Kali kalau saya pulang ke Tasik kan jauh, Paling gondang. itu akhirnya coba saya bilang minta maaf orang tua, ya doain, akhirnya pelan-pelan selesai. Justru paling susah itu kalau kita punya salam orang tua. Iya. Kan satu kalau kita mau muhasabah diri nih, yang banyak ibadah kita masih bercampur kesyirikan. Makanya dulu mah kalau muhasabah sering saya bawa itu.
Ya Allah, jika selama ini ibadah-ibadah yang dilakukan masih ada campur syirik, mohon ampunan. Ya Allah, banyak kesalahan orang tua. Kita aku aja kalau ngomong orang tua masih banyak salah. Iya. Nggak usah jikalau, udah. Pasti itu. Pasti salah, ya Allah ampunin dosa saya. Karena kalau perilaku itu ngefek kepada kehidupan. Nah, tapi kalau sumpah serah ke orang tua dulu gimana Pak? Emang jadi maju. Maju Pak? Iya. Ya Allah. Bisa jadi itu. Orang dulu kan omongannya masih. Iya. Pokoknya nanti lu nggak bakalan ini, benar-benar terjadi. Nah itu bisa nggak bisa di ini kayak di apa? Kayak terbal gitu berarti ya? Ya itu dia minta ampun sama orang tuanya. Mungkin sebenarnya ujung-ujungnya orang tuanya nyesal juga kan. Iya. Ya itu minta ampun sama orang tua, minta maaf lama-lama. Karena masalah tanah aja. Pokoknya siapa menempatin tanah ini nanti punya gendut gitu. Itu benar-benar Pak. Iya kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya di Tegal. Dulu yang kerja di bengkel sini, itu dijual nggak pernah laku. Kayak Mama Sekasan rumahnya. Iya. Begitu aja itu dikurung hitam Pak. Nah, energinya gelap gitu. Wah jeruknya ini Mas, saya bilang. Ya orang mau beli sampai situ nggak jadi. Udah aja nggak jadi. Terus begitu. Ini siapa ngurung Pak? Siapa ngurung energinya? Ya itu karena karena anaknya pada ribut di luar sana. Jadi akhirnya keluar terkondal kata-kata itu. Makanya saya bilang hati-hati kita orang tua jangan asal jawab ke anak, takutnya benar terjadi. Kalau mau marah-marah, jadi mau masih haram ya bagaimana ya? Yang meme aja. Ini anak saya yang di sini nih pabrik ini, mama. Karena dia direbutan, siapapun yang nempatin tanah gua, pokoknya putnya gendut, benar apa yang namanya? Dibikin pabrik bagus, makan. Saya suruh santunan anak yatim selama 40 hari. Malah beli minyak begitu, sono diisi dibalik lagi ke sana malah 7 juta sih gini-gini sih bilang. Dimanfaatin aja kayak gitu. Suruh dicas per 3 bulan coba. Kan sayang Pak, 7 bulan 3 juta. Yeah. Saya cuma bilang baca ratib di situ setiap bulan sekali. Terus sambilnya 10 anak yatim itu santunya. Itu maksudnya buat membuka itu. Gelapnya. Nah kalau cara feng shui beda, kalau tanah gitu ada terkadang pakai itu tapal kuda gitu, sepatu kuda. Sepatu kuda. Sepatu kuda. Sama kalau perempuan yang ya ini salah satu sebab banyak yang itu susah lahir gitu. Saya bilang juga minta maaf sama ibumu. Iya Pak, saya lagi kesel mama. Itu sudah aku susah saya bilang gitu. Sekarang kan sesar pakai ya kan? Hah? Pada sesar sekarang kan? Iya, kalau sekarang cuma sesar. Susah lahiran sesar. Lah si itu Wanin ponakannya. Oh baik. Emang dulu ngaji sini masih perawat kerja di amal. Saya bilang coba minta. Akhirnya udah lahiran alhamdulillah pakai namanya siapa? Lah laki lu yang bikin masa lu juga urusan lu bikin. Nama betul. Lakinya sudah kembali dong, terima kasih. Iya, sudah itu kesalahan kepada orang tua pasal. Ya kan durhaka jadi. Nah kalau mau muasabah kayak gitu. Berarti yang kajian itu memang harus kesana pakai ya, kita pakai ya. Iya. Ujung-ujungnya pakai ya. Mana rufat afsahu pakai ke situ ya. Dari mana asalnya, kemana asal tujuannya. Nah, dulu kalau ada hal yang gitu kayak orang sakit misalnya dokter enggak ini. Kalau saya biasa kalau kalian coba ya ini mas siapa tahu benar saya bilang gitu. Tapi muhasabah diri itu coba minta ampun kepada Allah. Mungkin dulu ibadah kita masih campur-campur sendiri. Atau kita pasti punya sama orang tua yang belum minta ampun gitu. Khawatir itu sih. Orang tua saya udah nggak ada ya, kalau masih sempat dekat ya ziarahin, kalau dia doain minta ampun kan bener Allah. Ya, orang tuanya nggak dengar, Allah yang nggak dengar. Saya bilang gitu, kesempatan kita minta maaf gitu. Kan Allah nggak tahu. Sebab perbuatan itu
lebih sulit pengobatan. Makanya kan ada indikasi kalau orang sakit ini kalau dari amalia itu ketahuan kayak Ustaz Dano Iya, sudah nih. kata saya dulu kalau guru saya boleh mas saya gitu cuma buka aib orang gitu kata guru saya jangan kata orang bertanya Ustaz ini yang goib itu ya? Iya, di TPI. Iya, yang goib-goib. MMSI. ya orang pikiran sering negatif aja pasti gak mau kemasukan itu berapa negatif dia balik ke dia sendiri gitu. Sugesti berarti ya? Iya. Makanya kan Islam itu nggak boleh berpikiran negatif harus berbaik sangka terus gitu karena ketika kita mikir negatif yang datangnya negatif ketarik sendiri Undang ya. Undang. Baik. Karena mohon maaf otak kita tuh kayak mesti berani pak apa yang kita pikirkan itu ya datang gitu kadang-kadang mikir susah terus yang datang orang susah sama kita minjem duit gua gila susah padahal kita lagi mikir gua juga susah ya itu ya pikiran padahal ketarik pikiran kita gitu. Pikiran sendiri. Mas senengin aja gitu benar padahal saya pernah ibu saya itu waktu itu jadi merasa ada omongan kakak saya itu kayak dokter itu gejalanya ngalamin itu sakit itu pembengkakan hati iya sampai sebulan itu 4 kali bolak-balik cuma kan namanya orang tua tetap ya Pak ya akhirnya udah nih maafin gitu dia datang sembuh mungkin udah dimaafin gitu ya Iya, lega udah. minta maaf orang tua bolak-balik jadi berembet terus tuh pembengkakan hati kayak sirosis gitu kan Iya. Tapi itu nggak langsung minta maaf ke orang tua atau? nah nggak tahu di dalamnya saya juga nggak tahu tapi ya saya ada omongan maksudnya udah coba tolong dong Dari ompa ya? iya Dia karena tahu. saya emang di dalamnya kayak ini nggak kebaca terus proses lama-lama juga hampir 6 bulan dari 4 bulan kirain udah sembuh ternyata kumat masuk lagi terus Berhati, sirosis, bukuan. kayak orang sering nahan dendam itu biasanya pada sakit banget kan sebenarnya gini tubuh kita ini sudah dikasih oleh Allah itu safety yang ketika masuk ke yang buruk dia menolak ada security lah setiap di saraf di mana cuma kayak yang masuk buruknya terus-terusan kan ya iya bahasa saya satpamnya dua paling 20 yang mati satpamnya dikeroyok walah Jebol juga kan? jebol saya menolak tubuh kita tuh menolak makanya kalau ngaji di ibu-ibu kalau bangun tidur pada sakit karena tidurnya sambil kesel bangun pasti pada sakit karena jiwa kita merontak sebenarnya nggak mau gitu orang sering nahan dendam biasanya itu rematik urat sarafnya pada kaku karena dia sendiri tegang terus pak sebenarnya orang Irian kan napas ditarik-tarik kenapa lu asma saya bilang gitu tetangga punya ini nggak itu nggak ada berarti belum mentasbihkan hati dulu mah jamaah sampai takut kalau teman saya kalau salah ketahuan pasti katanya nggak juga ya masa tuh baca orang salah kalau saya tahu itu nggak bakal saya omong terus kalau diomong besok gak balik lagi Iwan Ramdan bininya nggak berani ketemu lagi belum siapa pun udah teriak waduh sakit perutnya sakit orang suami itu jangan berani dia takut lagi ya kan itu sudah saudara nggak tenang ya saya juga ikut nggak tenang kan kalau melihat guru itu kadang-kadang seperti orang tua melihat anak gitu coba kalau anak pada seneng kan dia orang tua guru juga gitu karena orang tua kita itu 3 hakikatnya gitu. Ya, orang tua yang melahirkan kita mertua karena yang mertua istilahnya kan yang jadi wali kita bilang pernikahan guru kita pokoknya senangin aja 3 orang itu berkah hidupnya minimal kalau belum bisa nyenengin jangan dibikin susah gitu belum bisa ngasih apa-apa minta belum lagi saudara orang tua gitu pokoknya saya dulu ke guru saya satunya berapa jamnya berapa 1000 saya selalu begitu padahal bukan saya sombong pak
biar guru saya senang, kedua doa mudah-mudahan nambah gitu kan. Coba kalau saya bilang belum ada, aduh nyusahin guru kan sebenarnya orang itu. Kasihan teman anak santri gua belum punya anu kan gitu kan jadinya. Jadi kan harus guru itu. Saya pulang mondok saya ngangon selama ngangon di pondok Pak, itu nggak pernah cerita sama orang tua. Karena takut ibu saya ngenes. Coba kalau saya pulang mondok, saya ngapain? Ngangon, wal pasti mikir itu orang tua. Saya seneng gitu. Padahal makan juga kadang dapat seneng kagak. Nyenengin hati orang. Kalau yang lihat pakai ya kalau mau batin itu emang harus deket pakai ya, nggak bisa kita secara ketemu belajar gitu aja nggak pakai ya. Ini kayak para wali kan dia langsung belajar ke walinya lagi. Iya. Nggak bisa nitip. kayak Sunan Bonang kan dia kan belajar kan langsung. Tetap ada guru Jagain tongkat nih 3 tahun. Masa lupa. 3 tahun lu dengan tongkat. Yang Sunan jaga ya? Iya. Dengan tongkat tuh. Kayaknya kan Sunan Jaga kan jaga. Jagain tongkat 3 tahun tidur. Sampai besok mau ngejagain jembatan. 3 tahun ya. kepanasan kau ame belumut ya. Belum. Kalau Sunan Bonang masih ingat, kalau semua lupa terus gelas. Itu gimana pakai? Nah, Enggak sholat, enggak apa? Enggak sebenarnya enggak gitu. Karena kan kemarin sempat dibahas juga ya sama Wahabi. Iya, karena dia yang dilihat di sinetron. Sinetron ya. Rahasia gitu. Sebenarnya jaga kali itu jaga kalimat syahadat, maksudnya. Sebenarnya film dong ya. Iya. Tapi gue kalau kesamaannya dengan itu zaman yang 300 tahun 300 tahun Bisa jadi. Iya. Kayak asal kafir. Iya. Dia bisa jadi karena wali Allah kan bisa jadi ya raganya di situ, tapi dia kan bisa Semuanya, iya. Bisa semua. Kayak sekarang teman saya bisa di daun pisang kalau malam nempelnya gitu. Apalagi wali. Iya, kalau begitu yang di luar logika. Dan itu orang-orang yang di luar kehendak logika manusia. Yang intinya mah kalau buat kita pelajaran satu kepatuhan seorang murid kepada gurunya. Iya. Enggak pernah nolak, disuruh guru ya kapan gurunya belum datang ya terus aja begitu. Kalau kita mau rawa lah ngomong ada. Gua pulang gitu. Kayak dulu ada di tempat saya itu. Jadi disuruh nunggu pohon mangga. Saya mau ke Surabaya 3 hari. Ini pohon mangga banyak-banyak kamu jagainnya. Nah, itu nanti sampahnya suruh sapu sama abah itu. Itu mangga pada jatuh nggak diambilin, nggak dimakan sama abah. 3 hari. Kata abah lah itu mangga pada jatuh mata nggak dimakan kalau bahasa kita mah. Belum dapat izin lagi belum izin guys makan. Lah makan aja udah pada jatuh, lo kan tugas saya cuma suruh nungguin pohon katanya, bukan disuruh makan. Itu sampai patuh begitu. Nah yang jadi itu kayak gitu. Kalau saya mah udah saya makanin aja. Yang belum jatuh gue matang saya ambil saya bilang. Jadi patuh. Dia kadang hal yang nggak kepikiran kita. Berani ya itu keberkahan. Zaman sekarang disuruh apa yang gurunya mereka, ya namanya ya benar kayak Spanyolnya suruh jagain maksudnya kalau dia mati ya dimakan gitu kalau udah jatuh. Ini mah enggak benar. Itu kalau jatuh mata semua dimakan. Kan perintahnya cukup suruh jagain pohon ya bagi yang membersihin daun dan suruh makan. Tuh. Jujur banget ente mah saya bilang gitu. Kalau saya mah enggak udah saya jaga kalimat syahadat kali itu jadi manfaat maksudnya ayat. Jadi kalau sudah bisa menjaga kalimat syahadat, jadi tongkat itu pegangan. Itu harus punya pegangan. Ya agama sebenarnya. Makanya semua para ulama itu simbolnya tongkat. Iya pegangan agama yang tidak boleh dilepas. Dan itu jadi penutup. Makanya sambalnya pun itu alif. Terus kalau orang sudah bisa jaga syahadat, maka dia akan bermanfaat seperti sungai, mengalir seperti air kemana-mana. Itu filosofi oleh Jokowi. Cuma kan ada sinetron sama Wahabi loh, yo ali setan itu loh.
sholat. Keduanya dia nggak belajar ilmu wali. Kalau cerita itu kan supaya bisa keluar gitu. Tambah nggak percaya Pak. Iya, mau bisa lagi. Percuma aja. Terus ditambahin lagi 2 aktor. Malah hampir sama Grandong. Tambah lagi sudah jualan filmnya. Kita sampai ini kan dikubur juga dikubur. Iya. Itu saking bersinvolnya. Iya, masuk. Itu masih merasa dia Enggak jaga. terakhir itu. Dikubur. Maka kalau orang-orang dulu tirakat terakhir kalau secara ini kalau nggak dikubur di air Pak. Pembersihan itu tapatan. Di Magelang Mbak Mangli itu terakhir kalau mau terakhir selesai gitu dikubur. Cuma untuk sekarang enggak karena takut jadi fitnah. Cuma duduk di kain kafan kalau sekarang. Itu berikan kapan dia suruh duduk itu semalaman tuh nggak boleh tidur dingin sampai itu terakhir. Ingat mati pakai ya. Mati Iya. ingat ya. Jadi kali pati. Ingat mati. Ya kadang perintah guru itu aneh-aneh tapi di balik itu ya kayak ya si Mas Ari ketika pondok di sana Bangkalan itu dia nggak ditaruh di pondok di kurungan ayam jago. Lama-lama kan kebongkar rahasianya. Kenapa saya taruh di kurung ayam jago? Karena kamu akan saya jadikan jago ahli hadis. Kan ahli hadis. Jadi ayam jago ahli hadis. Jago hadis. Ditaruh mau ditaruh. Ahli air. 3 tahun Mas Ri, 3 tahun. Dan hampir semua ulama besar itu nabi. Ya saya cari sahabat aja. Sahabat yang alim-alim Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Muaz bin Jabal itu emang yang dekat sama Rasulullah. Yang hampir tiap malam ketemu semua. Keluarga Rasulullah. Iya. Besar Bangkalan kan ngabi sama gurunya ngambilin kelapa. Ya termasuk di pondok saya lah 8 orang yang ngabdi Ka'bah itu yang jadi yang alim pinter di pondoknya malah pulang awal-awal orang saya teman-teman saya pada nggak percaya Pak lu jadi kiai beneran kalau bahasa sini ngajar apa lu dulu cuma ngangon gitu nah jangan tanya gitu gue juga bingung kepatuhan murid kepada guru itu karena seperti tukang pusat sama kayu ya mau dibentuk apa kayak pasrah yang penting pasti manfaat ya kalau emang dia bakal jadi pintu dibikin pintu di jendela palingnya jadi lubang angin lah gitu. Jadi nggak ngelawan ini mau ngelawan jangan jadi pintu cuma jendela aja kalau guru tahu bakat iya bakat saya pribadi nggak boleh masuk ke pemerintahan sama Abah itu jangan pernah masuk ke pemerintah. Tapi teman saya dianjurin. Kamu harus jadi di pemerintah. Jadi itu tahu. Adanya kamu harus ngambil hadis Quran yang ini enggak. Saya aja enggak ngambil hadis itu. Di pengobatan ya ada kamu mah nyari syariatin aja biar nelayan pada senang tuh. Cuma kayak itu bisa kalau mau ke syariat gitu kalau belajarnya ke Rausman itu mati nelayan-nelayan berita yaitu ilmu Allah itu meluas tinggal sesuai dengan potensi kita intinya memberikan manfaat buat kehidupan kita kalau nggak manfaat manusia sudah kalah sama hewan. Nah itu pakai dalam hal menggali potensi itu kan butuh waktu pembelajaran pakai lama itu Proses. Iya proses. Kadang ada juga yang nggak mau jadi apa? Iya, maksudnya nggak mau menjadi mahasiswa pengen instan gitu. Itu yang jadi bahaya. Dia yang ujuk-ujuk pengen gitu pengen jadi apa gitu. Nah kan gitu kan cari kan nafsu tadi buat nafsunya. Nanti kalau dia nggak kesampaian dia berhenti. Ya itu, nah kan gitu.
kuat di prosesnya. Timbulnya berburu sangka ya mas. Ya Macam sih, ya. kalau ente mau jadi orang manjur ya kudu kuat puasa sama tirakat. Allahnya masih lebih dekat kan. Makanya saya nggak mau jadi dukun, orang puasa kudu ini. Karena nanti Allah yang ngasih kedekatannya. Tapi saya ada teman dia itu ada hajat keinginan puasa puasanya rajin, tapi apa yang dia inginkan nggak terkabul. Berhenti. Ya, timbul itu ya bubuk sangka itu. Iya. Itu kadang-kadang kebannya. Itu yang di kitab yang diambil banyak, jangan bergantung pada amal. Nanti begitu khawatirnya kalau nggak tercapai sujud ke Allah. Aduh saya udah puasa mau gini ya. Nah, makanya kalau orang ikhlas itu kan nggak tasik puasa lagi. Dia prosesnya dia jalani aja. Itu puasa dia apa sebagai wasilah aja, masalah sebenarnya terserah Allah. Gitu. Yang penting niatnya, makanya saya bilang udah niatin ibadah aja, tong niat macam-macam. Maksudnya kalau niatnya keinginannya beda nanti nggak sesuai dia berhenti. Ibadahnya lah dia sudah tadi lah percuma puasa juga belum gini gitu aja. Ya sama kalau orang ngaji pengen pinter banyak pada ngasuh. Udah ngaji lama pinter-pinter. Apalagi pengen kaya. Pengen kaya. Iya kayak itu teman saya. Ya kalau pengen kaya nggak bisa bang. Padahal mah kekayaan daripada jiwa konaan udah kaya banget, merasa cukup itu orang kaya. Dicari kemana-mana Cukup. kalian dari dunia mana. Cuma itu tadi perlu proses tadi. Makanya bab tadi seledekin, saya habis untuk masalah konaan itu. Orang takwa itu salah satu kata sebenarnya al-qanatul qadiri. Menerima setiap dari Allah kalau jumlahnya sedikit atau tidak apa itu jiwa konaan. Itu orang kaya luar biasa. Konaan. Yang masuk baru satu itu konaan. Dia itu ya ini. Saya tanya Uce tadi, kalau nyuci di berapa motor? Hanya 12.000. Ya, 12.000 buat rokok kopi masih habis. Kan nyampe ke dapur yang itu. Dan itu memang perlu itu tadi. Pembelajaran, perlu latihan. Ikhlas juga perlu latihan. Kita emang dunia itu berlatih. Melatih diri menuju ke sana. Iya, banyak sekali. Tapi kadang-kadang kan pakai ikatan tidak sabar kita pakai ikatan di situ. Karena kurang sabar sehingga ambil jalan pintas. Iya. Makanya orang kalau nggak sabar mudah terjerumus ke berat dunia. Apapun. Karena kita nggak tahu kan, tahu dari sini deket lagi nih nyampe nih. Karena kita nggak sabar, gagal lagi. Sama aja dengan bahasa saya dulu, kita mau jalan misalnya ke Bandung nih. Iya. Sampai tol Cipalu udah macet, balik lagi deh. Jadi nggak sakit. Tanggung. Padahal nikmati aja saat begitunya. Iya, ditanggung. Makanya pahala sabar pun gak ada batasnya. Inna fa yusabir kata Allah bighairi. Sungguh apa katakan pahala tidak terbagi hamba yang sabar. Pahalanya nggak putus-putus. Ibaratnya itu kalau lagi nemu masalah minimal ingat ayat pendek lah inna Allah ma'as sabirin gitu. Minimal kan Allah bersama orang yang sabar gitu. Jadi kalau memang ingin terus bersama Allah ya perlu sabar. Kemarin pulang ke Bumen kan muter-muter pak pakai map kan. Oh, Kemana terus tuh, bikin pegel ya. Kayak isinya mungkin nih, inget ya kata Pak Kiai, sabar, iya sabar. 12 jam kan pak, Bumen saya pakai map. lewat tol? Enggak. Ya lewat tol. Lewat biasa. Oh, biasa. Jadi macet dikit diarahin kemana. Udah dibuang-buang. Kang Samsul masuk lewat penjagaan keluar, udah dibuang lagi. Suruh muter. Aduh sorry. Nah itu sebenarnya perjalanan kita di dunia itu gambar mbak kehidupan kalau nggak sabar ya gitu. Iya. Bikin jauh jadi. Terus kepancing emosional pasti. Kalau udah emosional kan sebenarnya membahayakan, bisa jadi bawa kendaraan yang konsentrasi dan segala macam. Ya kami ngambil jalan pintas tambah. Itu dilatih. Ya pokoknya jangan lupa isi lah. Saya bilang ikhlas, sabar, istiqomah, sabar. Itu aja putar. Cuma itu kalimat mudah tapi pelaksananya berat banget. Nah, kalau paling nggak ingat itu mau marah, sabar gitu. Palingnya nggak bisa nahan. Emang kalau kita marah-marah datengin duit ya kalau ibu seledekin. Kalau emang marah dapat duit udah marah tiap hari. Gua marah juga nggak dapat duit, tambah kesel awak pada sakit.
pasti akan ada waktunya sampai gitu. Ya makanya dulu ulama-ulama yang kakak tadi sebenarnya satu latihan sabarnya itu dikasih angka sekian ribu, sebenarnya satu melatih kesabaran. Kedua dengan angka itu ada bilangan yang dia bisa istiqomahkan, jadi dibatasi segitu gitu. Yang kali jaga itu kan sebenarnya dilatih sabar sama ikhlas. Nungguin tongkat itu kan ya kan 3 tahun lah cerita kan sabar banget itu. Terus kehujanan kepala